Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, Kali ini salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita dari kelompok 8 Angkatan 2 akan memaparkan mengenai isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance. Baik, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri. Pertama dari saya, perkenalkan nama saya Naufal Sadilacat, jabatan calon formasi operator komunikasi, kantor pencarian dan pertolongan kelas B Cilacap. Baik, untuk selanjutnya bisa dimulai dari Mas Yoga, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya dari Mas Noval. Perkenalkan, nama saya Yoga Setiawan. Saya berasal dari kantor SAR Natuna. Kemudian untuk formasi jabatan yang saya ambil di sini yaitu sebagai calon kepala kamar mesin untuk kapal kelas 2. Mungkin itu cukup. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Yoga Setiawan. Selanjutnya yaitu Mas Hasrullah. Silakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih kesempatannya pada Mas Noval. Perkenalkan, nama saya Hasrullah dari kantor pencarian dan pertolongan kelas D Mamuju. Jabatan yang dijalankan adalah perawat. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya siapa ya sekarang? Mas Akmal terlebih dahulu. Silakan Mas Akmal memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Mas Noval. Izin perkenalan teman-teman, nama saya Akmal Suryadil, masih calon teknisi alat elektro dan alat komunikasi dari kantor pencarian dan pertolongan kelas B Mamuju. Sekira perkenalan singkat cukup. Kembalikan ke Mas Noval. Baik, terima kasih Mas Akmal. Selanjutnya yaitu Mas Riwut. Silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mas Noval untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ray Wijaya Susanto dari kantor pencarian dan pertolongan Palangkaraya. Jabatan yang saya ambil adalah operator komunikasi. Sekian dari saya kembalikan ke Mas Noval. Baik, terima kasih Mas Riwut. Selanjutnya yang terakhir yaitu Mas Rizky Nurahmat dari Tarakan. Monggo silakan untuk memperkenalkan diri. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Noval. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Nurahmat. Saya berasal dari kantor pencarian dan pertolongan kelas B Tarakan. Di sini saya menjabat sebagai calon operator komunikasi. Cukup sekian, saya kembalikan ke Mas Noval. Baik, terima kasih semuanya sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan diskusi mengenai pewujudan smart government yang ada di kantor masing-masing. Monggo siapa yang akan memulai? Silakan. Saya buka untuk diskusinya. Ya, mungkin dari kantor saya, kantor KPP Palangkaraya, untuk menurut saya yang ada masalah di Palangkaraya sendiri yang langsung menuju ke jabatan saya adalah belum update-nya kami terhadap luas area sebaran jaringan seluler, di mana jaringan seluler sendiri berfungsi untuk komunikasi HP ke HP Android seperti itu. Kemudian pada saat operasi SAR kan tempatnya mungkin di luar dari area tersebut. Nah, dari situ kami beratnya belum terlalu mengetahui area-area mana saja yang menjadi blank spotnya dari wilayah kantor pencarian dan pertolongan Palangkaraya. Dan itu membuat operator komunikasi sendiri agak kebingungan untuk menyiapkan alat-alat apa saja untuk komunikasi. Ibaratnya jika masih di dalam termasuk di dalam jaringan seluler kan masih bisa menggunakan HP, tidak perlu membawa seperti repeater portable dan satcom. Nah, jika di luar area tersebut kan seumpama di area blank spot, kita memerlukan seperti satcom dan repeater portable. Jadi untuk kedepannya mungkin saya akan lebih koordinasi ke Kominfo untuk mengetahui luasan jaringan seluler di Provinsi Kalimantan sendiri, karena itu merupakan wilayah untuk pencarian pertolongan Palangkaraya. Itu saja Mas Sopal, Mas.
Oke, berarti untuk solusinya itu melakukan koordinasi dengan Kominfo terkait persebaran jaringan ya Mas Riwood. Iya, benar sekali, Mas. Perlu diketahui untuk di Palangkaraya sendiri itu mengcover berapa kota kabupaten izin? Untuk kabupatennya mungkin ada sekitar 10 Mas, tapi setiap kotanya itu memiliki wilayah yang luas Mas. Jadi kalau saya searching di itu Kalimantan Tengah itu provinsi kedua terbesar setelah Papua Mas. Oke. Jadi mungkin perlu untuk koordinasi dengan Kominfo Mas. Oke. Terima kasih Mas Riwood atas pemaparannya. Monggo untuk yang lainnya, apakah ada yang mau memberikan pendapat dan gagasannya terkait dengan pemaparan dari Mas Riwood tadi mengenai kurangnya jaringan di KPP Palangkaraya. Monggo silakan, apakah ada yang mau menjawab atau menjelaskan atau memberikan tambahan mengenai gagasan atau isu yang ada di KPP Palangkaraya, atau jika sudah cukup maka kita lanjutkan untuk kelompok untuk yang lainnya, seperti itu. Boleh. Oke, selanjutnya apakah ada yang memiliki isu yang kaitannya dengan kantor pencarian masing-masing, seperti itu? Silakan. Baik Mas, pada kesempatan kali ini ya saya sedikit mau men-share tentang isu, terutama terhadap isu yang sedang kita bahas di pembahasan kali ini, dan berkaitan langsung dengan jabatan yang saya ampuh, yaitu terutama ruang lingkup pekerjaan saya di kapal. Nah, pada kesempatan kali ini ada isu yang akan saya angkat, yaitu tentang kurangnya informasi keselamatan terhadap awak penumpang di kapal KN Sarjasa Kirana. Di sini di kantor SAR Natuna sendiri untuk kapal dan beberapa kru yang ada dalamnya, ternyata itu masih banyak yang belum mengetahui tentang cara penggunaan, terus pengimplementasian alat keselamatan diri itu di saat kondisi seperti apa dan bagaimana, itu mereka masih banyak yang kurang tahu. Sehingga saya rasa itu penting diangkat, karena kita di sini kan bertugas sebagai penolong, di mana kita ini selalu diusahakan untuk siap siaga kapanpun dan dimanapun untuk bisa membantu di saat kita dibutuhkan, ya kan? Tapi di saat kita sendiri kita sendiri terjadi musibah pada diri kita sendiri, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, karena tidak adanya sosialisasi atau pemaparan yang bisa kita berikan kepada teman-teman di kapal untuk bagaimana sih cara penggunaan, atau bagaimana sih self pertolongan, alat pertolongan itu digunakan saat kondisi berbahaya itu. Nah, jadi itu mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau memberikan sanggahan atau memberikan masukan terhadap isu yang saya angkat itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan sama host. Baik, terima kasih Mas Yoga atas pemaparannya. Izin untuk bertanya mengenai gagasan apa sih yang harus dilakukan. Tentunya Mas sudah memberikan isu, pastinya Mas juga punya solusinya. Seperti itu. Mohon untuk dijawab Mas. Silakan. Baik, terima kasih Mas untuk pertanyaan yang hebat, yang bagus. Jadi perlu ada sirkulasi antara bertanya dan menjawab. Nah, baik, saya langsung jawab aja Mas untuk pertanyaannya. Nah, di sini selain saya telah melihat isu tersebut, saya juga sudah mempersiapkan dan menganalisis apa solusi-solusi yang bisa saya berikan sehingga permasalahan itu bisa terselesaikan. Yang pertama yang saya akan yaitu membuat perencanaan tentang solusi pemaparan terhadap awak kapal tentang bagaimana penggunaan dan
penggunaan alat keselamatan di atas kapal KN Sarsera. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan bisa menggunakan ini Mas, video ilustrasi. Kan ada itu biasa video simulasi tentang cara bagaimana penggunaan contohnya life jacket ya. Jadi itu bisa diputar atau ditaruh di tempat-tempat yang strategis sehingga mereka bisa melihat. Selain itu, selain video, saya juga akan mempersiapkan contohnya kayak ini Mas, stiker. Jadi stiker itu di situ bisa menerangkan tentang tata cara menggunakan life jacket, tata cara menggunakan lifebuoy dan sebagainya, tentang alat keselamatan diri di atas kapal itu sendiri. Mungkin jawabannya seperti itu Mas. Apakah puas dengan jawaban yang saya berikan? Baik, terima kasih Mas Yoga. Berarti ada dua cara, yaitu membuat stiker dan perlu adanya safety talking ya Mas, mengenai keselamatan di kapal seperti itu. Baik, terima kasih Mas Yoga atas pemaparannya. Selanjutnya silakan, apakah ada yang bersedia untuk memaparkan mengenai isu yang ada di kantor masing-masing? Silakan. Ya, izin perkenankan saya untuk menjelaskan tentang isu yang ada di kantor saya. Jadi dari beberapa isu yang telah saya kumpulkan, saya ingin mengangkat isu tentang tentang antena komunikasi kapal KN Sarseta 252 yang tersambar petir. Tapi sebelumnya sebagai informasi, di KN Sarseta itu karena masih belum adanya jabatan Markonis, yang mengisi jabatan Markonis, jadi untuk teknisi komunikasi maupun untuk operator komunikasinya itu disesuaikan dengan ABK kapal, ataupun untuk perbaikannya itu dilakukan oleh operator komunikasi dari kantor. Jadi itu sebabnya termasuk untuk masalah isu ini yang menghandle itu adalah operator komunikasi dari kantor. Kenapa saya mengangkat isu ini? Karena yang pertama, komunikasi di KN Sarseta ini penting, karena dalam operasi pencarian dan pertolongan KN Sarseta kadang ada momen di mana KN Sarseta ini dikerahkan, dan jikalau koordinasi komunikasinya ini terganggu, ini akan mengakibatkan koordinasi yang tidak maksimal antara tim rescue di lapangan dengan KN Sarseta yang sedang bergerak. Jadi dari isu ini saya juga sudah sempat untuk mengecek kondisi dari peralatan komunikasinya tersambar petir tersebut, di mana dari penglihatan awal ini ialah di antena satelitnya, saya ralat untuk antena komunikasinya itu yang tersambar petir itu sudah terburai, sudah hancur menjadi berkeping-keping, dan sambaran petirnya itu juga merusak tunernya. Jadi untuk solusinya untuk saat ini maka akan dicek dulu sejauh mana kerusakan yang dialami oleh peralatan komunikasi di KN Sarseta untuk bagian radionya, dan kemudian selain kita mengadakan pengadaan untuk peralatan komunikasi yang sekiranya mengalami kerusakan, untuk saat ini akan direncanakan untuk dibuatkan antena alternatif untuk mengganti antena komunikasinya yang tersambar petir dan sudah hancur berkeping-keping. Dalam hal ini direncanakan untuk dibuatkan model antena bentang. Itu mungkin bisa saya Mas Nova. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky atas pemaparannya. Jadi KN Sarseta itu saat ini untuk kondisi antenanya sudah diperbaiki atau belum? Untuk saat ini sambil menunggu konfirmasi dari bagian Satpas yang mengarahkan untuk menghubungi di bagian galangan, dan sudah dikomunikasikan di bagian galangan dan dikatakan untuk saat ini mungkin belum bisa untuk melakukan pengadaan. Jadi untuk saat ini sebenarnya sudah dilakukan sekedar pembuatan untuk antena alternatif. Cuman antena alternatif ini juga karena kita namakan sebagai antena alternatif, jadi agak kurang maksimal ya jika dibandingkan dengan penggunaan antena komunikasi bawaannya. Ini sudah dilakukan, dan jika memang ini harus ada dokumentasinya juga sudah ada.
Gitu Mas. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Mas Rizky Nur Rahmat atas gagasan dan penyelesaiannya mengenai terjadinya KN1TT yang tersebar petir untuk antena radionya ya. Baik, langsung saja untuk selanjutnya, silakan untuk Mamuju mungkin perwakilan satu orang, silakan bisa memaparkan mengenai isu yang sedang terjadi atau jadi masalah di Mamuju. Silakan Mas Asrullah. Izin. Ya. Izin. Pada isu yang saya akan angkat di kantor saya itu kurangnya pengetahuan calon rescuer tentang terapi oksigen. Mengapa saya angkat ini? Karena menurut saya itu terapi oksigen itu sangat penting, sangat dibutuhkan karena kita tahu Mamuju itu daerah rawan gempa, banyak korban yang didapatkan di bawah reruntuhan dan masih kondisi hidup dan membutuhkan terapi oksigen. Di sini itu calon rescuernya belum tahu, belum mumpuni dalam penggunaan terapi oksigen itu, baik itu cara pemasangannya maupun berapa kecepatannya. Sekian. Baik, terima kasih Mas Asrullah atas pemaparannya. Lalu untuk ini kan untuk mengenai terapi oksigen yang dimana para rescuer belum mengetahui cara terapi oksigen itu seperti apa. Lalu lantas gagasan apa yang bakal Mas Asrullah lakukan kepada para rescuer untuk melakukan isu tersebut? Silakan untuk dijawab. Rencana saya sih, saya akan membuat sosialisasi yang pertama tuh, sosialisasi, kemudian membuat poster, dan yang terakhir itu saya akan menggunakan media sosial, yaitu membuat mungkin video cara penggunaannya gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Asrullah atas pemaparannya. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita lakukan. Monggo untuk Mas Akmal, silakan untuk memberikan closing. Terima kasih. Dari beberapa isu yang sudah diangkat teman-teman tadi, saya kira itu sudah sangat seharusnya diangkat atau dilakukan di kantor masing-masing, karena melihat dari alasan pentingnya isu tersebut diangkat, bagaimana bila isu tersebut belum diangkat dan sekiranya solusinya pada saat isunya belum diangkat, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Akmal atas pendapatnya. Baik, berarti isu kita semua ini merupakan isu yang penting dan harus diangkat dan harus kita lakukan implementasi dari masalah-masalah yang ada dan kita harus selesaikan. Baik, terima kasih semuanya telah mengikuti Zoom meeting pada siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiknam jagat samagram. Semoga selamat atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afiknam jagat samagram. Sama,